Kerjakan 15 soal TOEFL written expression ini. Setiap kamu menjawab satu soal, langsung kita bahas dengan menggunakan teknik menjawab soal TOEFL yang paling efektif. Let's start. Pilihan D, faster than light. Dengan adanya strip, ini adalah ciri terbentuknya hyphenated adjective. Dengan artian, seluruh kata yang sudah memakai strip ini akan berubah menjadi adjective. Masih tepat? Karena adjective tersebut muncul sebelum noun information dan juga transfer. Pilihan C, the possibility. Dengan akhiran TY menunjukkan bahwa possibility adalah noun. Selain itu, diawali dengan the yang merupakan definite article juga sudah tepat, karena the diperuntukkan untuk segala jenis noun. Pilihan A, the series juga sudah tepat. The adalah definite article yang diperuntukkan untuk segala jenis noun, baik countable, plural atau singular, maupun uncountable noun. Series yang artinya rangkaian atau seri sudah tepat. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Memang sekilas terlihat benar, which memang adalah salah satu conjunction yang bisa muncul setelah noun. Quantum entanglement adalah noun phrase, sudah tepat. Namun yang salah adalah kata-kata setelah which. Kita menemukan adanya design by. By adalah preposition. Nah, ini adalah ciri bahwa verb yang muncul sebelum preposition tersebut adalah past participle atau verb 3. Ini adalah ciri terbentuknya kalimat pasif, di mana ada be, lalu muncul verb 3, dan preposition. Oleh karena itu, yang disalahkan bukan conjunction which-nya. Namun, which tersebut tidak lengkap karena which tersebut harus memiliki be. Dalam hal ini, be verb atau to be yang muncul setelah which seharusnya is, which is carefully designed by, pola kalimat pasif. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 70. Untuk nomor 17 ini, pilihan D, until, memang bisa berfungsi sebagai conjunction. Namun, until pun juga bisa berfungsi sebagai preposition. Dalam hal ini masih tepat, karena the ratification pada akhirnya adalah noun yang akan berfungsi sebagai object of preposition dari until. Lalu the juga adalah definite article yang bisa dipergunakan untuk segala jenis noun. Masih tepat. Pilihan A, granted adalah verb, lebih tepatnya verb 2. Ini adalah verb untuk subject the US Constitution, lalu conjunction although. Dalam hal ini, penggunaan granted sebagai verb 2 menunjukkan bahwa granted adalah past simple verb. Masih tepat karena keterangan waktunya adalah in 1920. Pilihan B juga masih tepat. Pertama, preposition to tidak wajib digunakan sebagai pembentuk to infinitive atau to plus bare infinitive. Setelah to juga bisa muncul objek. Dalam hal ini, objek yang muncul adalah noun phrase its citizens. Selain itu, its sebagai possessive adjective juga menunjukkan bahwa jumlahnya singular, merujuk ke the US, warga negara Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah singular noun, masih tepat. Lalu citizens dengan akhiran s juga menunjukkan bahwa noun tersebut adalah plural noun. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Sekilas memang seperti receive dengan granted adalah verb form yang sama atau paralel. Namun yang menyebabkan receive salah adalah karena kata sebelumnya terdapat did. Did adalah salah satu auxiliary verb. Seperti halnya modal verbs, penggunaan do, does, dan did dalam TOEFL ITP, setelahnya wajib muncul base verb. Saya akan tulis dengan V0.
atau base form of verb atau bare infinitive. Dalam hal ini, base verb tidak boleh memiliki akhiran apapun. Tidak boleh ada akhiran ing, ed, s, dan lain sebagainya. Base form adalah kata kerja dasar. Oleh karena itu, bentuk dasar dari receive tidak memakai akhiran d. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 18. Untuk nomor 18 ini, pilihan D, developing, dengan akhiran ing menunjukkan bahwa ini adalah verb yang sudah berubah menjadi gerund. Gerund adalah verb yang pada akhirnya berubah dan memiliki fungsi sebagai subjek atau objek. Dalam hal ini, developing adalah gerund yang berfungsi sebagai object of preposition dari in. Masih tepat. Sama halnya dengan penjelasan pilihan D, pilihan C juga masih tepat. Without adalah preposition, sama seperti in. Oleh karena itu, causing yang muncul setelahnya adalah object of preposition dari without. Causing dalam hal ini berbentuk gerund, masih tepat. Pilihan B, can, adalah salah satu modal verbs, sama halnya dengan auxiliary verbs do, does, did. Yang wajib muncul setelah modal verbs adalah base form of verb atau base verb, yang biasanya saya tuliskan untuk mempermudah menjadi V0. B adalah V0 atau base verb. Masih tepat. Oleh karena itu jawabannya adalah A, debate. Debate adalah base verb. Dalam hal ini tidak tepat. Kenapa? Karena kata yang muncul sebelumnya adalah to be atau be verb. Verb yang muncul setelah to be hanyalah bisa dua, yaitu verb ing atau verb 3. Yang membedakan adalah ketika verb ing, maka setelahnya akan muncul objek. Apabila verb 3, maka setelahnya akan muncul preposition. Apabila kita melihat kata setelah debate, terdapat how inflation can be. CSV yang merupakan noun clause yang berfungsi sebagai objek. Oleh karena itu, verb yang tepat bukanlah debate, seharusnya debating. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 19. Untuk nomor 19 ini, pilihan D, a national prize, sudah tepat. E menunjukkan bahwa prize adalah singular noun, lalu national adalah adjective. Bersama, noun yang diikuti adjective adalah noun phrase, yang berfungsi sebagai objek dari verb untuk was awarded. Pilihan C, demographic studies. Demographic studies sudah tepat. Dengan akhiran ik, maka demographic adalah adjective. Modern adalah adjective, lalu studies adalah noun. Urutannya masih tepat. Pilihan A juga masih tepat. Who merujuk pada a sociologist atau pakar sosiologi yang merupakan seseorang, maka conjunction yang dipakai adalah who. Lalu who tersebut berfungsi sebagai conjunction subject dan made berfungsi sebagai verb, lebih tepatnya past simple verb karena keterangan waktunya adalah in 1934. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Sekilas influence seperti tepat karena paralel menggunakan past simple verb atau verb 2 seperti halnya made. Namun, influence adalah verb yang tidak memiliki conjunction ataupun subjek. Hal ini dikarenakan pada soal ini, a sociologist adalah subjek. Dan verb dari a sociologist ini adalah was awarded. Who made adalah conjunction subject verb. Oleh karena itu, apabila kita menemukan influence sebagai verb 2, maka dalam kalimat ini terdapat 3 verb. Apabila terdapat 3 verb, maka seharusnya terdapat 3 subjek dan 2 conjunction.
Di sini conjunction yang ada hanyalah who saja. Influence ini seharusnya berubah menjadi reduced adjective clause, menjadi influencing. Influencing ini awalnya berasal dari which influence, which berfungsi sebagai conjunction sekaligus subjek, lalu influence adalah verb 2. Ini adalah pola kalimat aktif karena muncul setelahnya modern demographic studies yang merupakan objek. Dalam aturannya, reduced adjective clause kalimat aktif akan mengubah seluruh verb menjadi verb ing. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Untuk nomor 20 ini, pilihan D, away adalah adverb. Dalam hal ini, letaknya masih tepat, karena adverb sebenarnya tidak bisa muncul dalam 3 letak, paling sering dalam 2 letak yang saya ajarkan di AP Academy. Pilihan C, the faintest, sudah tepat, dengan akhiran est lalu the. Ini adalah superlative adjective, sudah tepat karena galaxies adalah noun, masih tepat. Pilihan B, masih tepat. Pilihan B, capable adalah adjective. Di sini letaknya masih tepat karena berada di antara linking verb, yaitu salah satunya adalah to be atau be verb was, lalu preposition of. Letak adjective itu berlawanan dengan letak adverb. Terdapat 3 lokasi atau 3 letak yang adjective hanya bisa muncul, yang berbeda atau berlawanan dengan adverb. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Sekilas seperti benar. Was adalah be verb, launch adalah verb 3, by adalah preposition, kalimat pasif. Namun yang menyebabkan pilihan A salah adalah the telescope sebagai subjek dan sebagai main clause, pasangan verbnya adalah was capable. Pasangan verbnya adalah was, bukan was launch. Was launch ini seharusnya diubah menjadi bentuk reduced adjective clause kalimat pasif, yang awalnya berasal dari which was launched by. Which sebagai conjunction subjek disembunyikan, lalu was seharusnya juga disembunyikan. Oleh karena itu, tersisa launched by, verb 3 plus preposition dalam bentuk reduced adjective clause kalimat pasif. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 21. Untuk nomor 21 ini, pilihan A, devastated adalah verb 2. Ini adalah verb untuk subjek the Great Depression, lalu conjunction because. Masih tepat. Pilihan B, government spending atau pengeluaran pemerintah, masih tepat. Spending adalah gerund. Dalam hal ini berfungsi sebagai subjek. Masih tepat. Pilihan C, social welfare. Social adalah adjective, lalu welfare adalah noun. Masih tepat. Bersama berfungsi sebagai object of preposition dari on. Oleh karena itu jawabannya adalah D. Tidak ada masalah dengan penggunaan significantly. Significantly adalah adverb. Adverb bisa muncul dimanapun, kecuali dalam 3 letak atau 3 posisi. Dalam hal ini masih tepat. Yang tidak tepat adalah penggunaan verb increase. Dalam hal ini, sekilas terlihat tepat. Increase verb 2 paralel dengan devastated verb 2 juga. Keduanya adalah past simple verb. Namun, dari segi makna, salah. Karena subjek government spending ketika diterjemahkan, meningkatkan secara signifikan. Karena increase verb 2 adalah verb untuk kalimat aktif. Seharusnya, pengeluaran pemerintah ditingkatkan. Oleh karena itu, significantly increase di sini kehilangan satu be verb, yaitu was. Was significantly increase. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Let's go to number 22.
Untuk nomor 22 ini, pilihan A, the groundbreaking discovery. Discovery adalah noun. Lalu groundbreaking dengan akhiran ing yang berada di antara definite article dan noun tersebut adalah adjective. Bersama mereka berfungsi sebagai object of preposition dari after. Masih tepat. Transform adalah verb 2. Sudah tepat karena which adalah conjunction subject. Maka transform sudah tepat membentuk kalimat aktif di mana medical practices adalah noun phrase yang berfungsi sebagai objek dari transform. Pilihan C juga sudah tepat. Practices dengan akhiran S menunjukkan bahwa practices adalah plural noun, praktek medis. Oleh karena itu jawabannya adalah D, there was. There adalah salah satu dari 4 pola terbentuknya inverted structure, di mana subject verb akan berubah susunannya menjadi verb, lalu subject. Oleh karena itu, subjeknya bukan there. There adalah keterangan tempat tanpa koma. Selain there juga terdapat beberapa kata lainnya yang dikategorikan sebagai keterangan tempat tanpa koma atau place expression. Oleh karena itu, karena subjeknya menjadi drastic declines yang memiliki akhiran S, yang artinya penurunan-penurunan drastis, maka verbnya seharusnya plural. Was adalah singular be verb. Was dalam hal ini seharusnya diubah menjadi were. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Let's go to number 23. Untuk nomor 23 ini, pilihan A, requires university. Sudah tepat. The new policy adalah subject, singular subject. Oleh karena itu, seharusnya berpasangan dengan singular verb. Verb yang memiliki akhiran S, ES, atau YS adalah singular verb. Masih tepat. Lalu universities adalah plural noun yang berfungsi sebagai objek. Masih tepat. Affordable dengan akhiran able adalah adjective. Lalu tuition dengan akhiran ion adalah noun. Juga sudah tepat. Mereka bersama berfungsi sebagai objek dari to infinitive, to provide. Housing dengan akhiran ing adalah gerund. Dalam hal ini masih tepat karena accessible student housing dalam hal ini berfungsi sebagai objek dari offer. Oleh karena itu jawabannya adalah offers. Sekilas seperti paralel dengan requires. Namun, seharusnya offers adalah bentuk paralel yang mengikuti to provide, to expand. Dengan adanya ciri penggunaan preposition to yang lebih dari satu, lalu penggunaan koma dan salah satu coordinate conjunction and, offers harus mengikuti bentuk to provide dan to expand. Offer seharusnya berbentuk to offer. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 24. Untuk nomor 24 ini, pilihan A, had long been. Sudah tepat. Long adalah salah satu adverb tanpa ly. Lalu had adalah salah satu verb di mana kata kerja atau verb setelahnya adalah verb 3. Been adalah verb 3 yang muncul setelah had. Masih tepat. Ini adalah reduced adjective clause kalimat aktif dari which emphasize, yang artinya yang menekankan. Which sebagai conjunction subject, emphasize sebagai verb 2 akan berubah menjadi emphasizing. Pilihan D, the pursuit sudah tepat. The pursuit adalah noun, paralel dengan equality yang merupakan noun, dan liberty adalah noun. Oleh karena itu jawabannya adalah B, drafting. Drafting ini seharusnya menjadi verb 2, drafted, atau yang artinya menyusun. Ini adalah verb 2 untuk subjek Thomas Jefferson yang belum memiliki verb. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 25.
Untuk nomor 25 ini, pilihan D, programming adalah gerund. Sudah tepat, karena explicit adalah adjective, human adalah noun, lalu programming adalah gerund. Urutannya masih tepat, membentuk object of preposition untuk without. Pilihan C juga masih tepat, karena paralel dengan learn. Nah, dalam pola parallel structure, apabila terdapat penggunaan preposition, maka pilihannya 2. Apabila terdapat preposition, maka kata-kata yang muncul setelahnya bisa preposition kembali. Pilihan kedua adalah prepositionnya ditempatkan di awal dan kata-kata setelahnya harus memiliki bentuk yang sama. Dalam hal ini, learn adalah to infinitive atau base verb, lalu improve juga adalah infinitive yang merupakan base verb pula. Jadi, to learn and improve masih tepat. To learn and to improve juga masih tepat. Pilihan B, is adalah singular verb. Lebih tepatnya singular be verb atau to be, yang sejalan dengan one yang merupakan singular subject. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Sekilas terlihat benar, the most significant achievement. Namun perlu diperhatikan bahwa the itu tidak wajib selalu menunjukkan jumlah yang satu atau singular. The bisa digunakan untuk segala jenis noun, salah satunya plural noun. Dalam hal ini harus plural noun karena pola baku one of. Apabila kita menemukan one of, maka kata-kata setelahnya memanglah harus plural atau dalam bentuk yang jamak. Achievement di sini seharusnya memakai S. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 26. Untuk nomor 26 ini, pilihan D, could affect. Affect yang artinya mempengaruhi adalah base verb. Sudah tepat, karena yang muncul setelah modal verbs wajiblah base verb. Pilihan C, a long-term financial decision, masih tepat. Artikel E menunjukkan bahwa decision adalah singular noun. Lalu long-term, yang sudah dijelaskan sebelumnya, adalah hyphenated adjective. Kata-kata yang memiliki strip, semua bentuk katanya akan berubah fungsinya menjadi adjective. Long term adalah adjective, financial adalah adjective, lalu decision adalah noun. Urutannya masih tepat. Pilihan A, evaluate adalah base verb. Masih tepat, karena muncul setelah must yang merupakan modal verbs. Oleh karena itu, jawabannya adalah there is, pilihan B. Hal ini dikarenakan possessive adjective there merujuk kepada every investor. Dan apabila suatu noun diawali dengan every atau each, maka noun tersebut haruslah menjadi singular noun. Dalam hal ini lebih tepatnya menjadi singular subject. Oleh karena itu, there seharusnya diubah menjadi his atau her is, menjadi singular possessive adjective yang merujuk ke every investor yang merupakan singular noun. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 27. Untuk nomor 27 ini, racial equality sudah tepat. Racial adalah adjective, lalu equality dengan akhiran ty adalah noun, bersama berfungsi sebagai object of preposition dari word. Masih tepat. Pilihan A, which was juga sudah tepat. Which adalah conjunction subject, was adalah be verb, led adalah verb 3, lalu by adalah preposition, pola kalimat pasif. Gain adalah verb 2 yang paralel dengan was dalam bentuk past simple verb karena keterangan waktunya the 1960s. Oleh karena itu jawabannya adalah C.
Sekilas, significant process was made terlihat sudah tepat. Significant adalah subjek, lalu was made-nya adalah verb. Namun, dikarenakan adanya not di awal kalimat, maka susunan subjek verb akan berubah menjadi verb subject. Not adalah salah satu kata dengan makna negatif atau negative expression dari 4 kelompok pola terbentuknya inverted structure di mana subject verb berubah menjadi verb subject. Oleh karena itu, significant progress was made seharusnya menjadi was significant progress made. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 28. Untuk nomor 28 ini, groundbreaking adalah adjective karena muncul di antara in sebagai preposition dan noun, maka ing yang berada di antara kedua kata tersebut adalah adjective. Cancer adalah noun, research adalah noun, lalu it's adalah possessive adjective. Bersama menjadi object of preposition untuk in, masih tepat. Pilihan C, ensure juga sudah tepat. Karena adanya and, maka ensure adalah infinitif yang paralel dengan kendak yang merupakan infinitif bulat. Masih paralel karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, apabila terdapat to infinitif, maka pilihannya dua. Keduanya memakai to kendak and to ensure, atau to hanya disimpan di awal, lalu kata yang muncul setelahnya haruslah infinitif. Kendak dan ensure keduanya adalah infinitif. Masih tepat. Pilihan B, genetic sequencing, masih tepat. Advance adalah adjective, genetic adalah adjective, sequencing adalah adjective, lalu experiments adalah noun. Keempat kata tersebut membentuk noun phrase yang berfungsi sebagai object of preposition. Masih tepat. Oleh karena itu jawabannya adalah A, new piece. Piece adalah countable noun. Countable noun haruslah selalu diketahui jumlahnya. Dengan adanya ciri e dengan n, yang menunjukkan jumlahnya singular, atau ciri s, es, dan ies yang menunjukkan bahwa jumlahnya plural. New piece tidak memiliki salah satu dari kelima ciri tersebut. Dalam hal ini seharusnya piece memiliki akhiran s menjadi new pieces. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 29. Untuk nomor 29 ini, pilihan D, long term, adalah hyphenated adjective. Sudah benar karena setelahnya muncul economic yang merupakan adjective, lalu trends yang merupakan noun. Bersama, mereka membentuk fungsi sebagai objek dari to infinitive to analyze. Masih tepat. Pilihan C, seperti hanya pilihan D, rural to urban migration. Dengan adanya strip, maka semua fungsi kata yang memiliki strip tersebut seluruhnya berubah menjadi adjective. Sudah tepat karena muncul sebelum migration yang merupakan noun adalah objek dari preposition of. Pilihan B, unemployment rates juga sudah benar. Unemployment adalah noun, lalu rates juga adalah noun. Bersama, mereka membentuk compound noun yang berfungsi sebagai objek of preposition dari on. Oleh karena itu jawabannya adalah A, reliable datum. Walaupun datum adalah noun dan reliable adalah adjective, datum adalah singular noun. Apabila itu singular noun, maka seharusnya terdapat artikel a reliable datum. Plural noun dari datum adalah data, reliable data. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 30.
Untuk nomor 30 ini, pilihan A, publish in, sudah tepat. Dalam hal ini sebenarnya publish adalah verb 3, dan in adalah preposition. Ini adalah pola kalimat pasif reduced adjective clause. Karena di tengah-tengah findings dan publish terdapat which word, publish in. Which sebagai conjunction subject disembunyikan, lalu were sebagai be verb disembunyikan. Tersisa publish in yang diterbitkan. Pilihan B juga sudah tepat. Sebenarnya, an international climate journal adalah object of preposition dari in. Suggest adalah verb untuk the new research findings. Dengan akhiran S, maka findings atau temuan-temuan adalah plural subject. Nah, walaupun suggest adalah present simple verb, lalu were publish adalah past simple verb, perlu kita ketahui bahwa dalam TOEFL ITP, parallel structure untuk verb tidaklah harus memiliki bentuk verb yang sama. Verb 0, verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing tetap dianggap paralel karena berbentuk verb. Yang mempengaruhi verb tersebut harus dalam bentuk lampau atau past atau present, itu hanyalah apabila soal tersebut memiliki keterangan waktu seperti tahun. Oleh karena itu, di sini suggest dengan were publish tetap paralel, masih tepat. Pilihan D, across adalah preposition. Lalu continents adalah object of preposition. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Affect bukanlah verb. Padahal terdapat will yang merupakan modal verbs. Apabila terdapat modal verbs, maka kata yang wajib muncul setelahnya haruslah base verb. Base verb dari affect adalah affect dengan A. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Nah, kalau kamu ingin pelajari seluruh pola menjawab soal TOEFL ITP yang paling sulit, kamu bisa belajar dengan saya di AEP Academy. Dengan klik salah satu tautan yang berada di deskripsi video ini. Kamu juga bisa klik video ini untuk melanjutkan pembahasan nomor 31 sampai nomor 40. My name is Andrian and I'll see you around. Bye-bye.